Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammadi Supratama, NPM 100702171136, Program Studi Teknik Industri Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian dengan judul Peningkatan Produktivitas Kerja dengan Analisis Beban Kerja pada Pegawai di PT Remaja Rosda Karya. PT Remaja Rosda Karya beralamat di Jalan Cimareme, Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya masuk ke latar belakang. Perkembangan dunia industri menyebabkan persaingan perusahaan dalam meningkatkan kualitas produk serta produktivitas semakin tinggi. Persaingan yang semakin ketat tersebut menyebabkan perusahaan melakukan berbagai cara agar proses produksi yang dilakukan dapat efisien. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas di suatu perusahaan adalah pekerja. Pekerja merupakan sumber daya yang tersedia pada perusahaan tersebut. Pekerja merupakan sumber daya yang sangat penting dalam kegiatan produksi. Pekerja mampu menghasilkan produk yang bernilai tambah bagi perusahaan. Apabila kinerjanya optimal, maka perusahaan dapat meraih profit atau keuntungan yang besar. Profit atau keuntungan yang besar merupakan salah satu tujuan dari setiap perusahaan. Beban kerja merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan agar operator merasa nyaman dalam bekerja, serta perusahaan juga tidak merasa dirugikan. Berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi penurunan produktivitas terkadang tidak terlalu dipedulikan oleh perusahaan, sehingga membuat operator mengalami tekanan kerja yang menimbulkan produktivitas kerjanya menurun. Rumusan masalah. Pada rumusan masalah, terdapat 3 poin. Target produksi tidak tercapai, sehingga membuat perusahaan menerapkan kebijakan overtime atau lembur. Yang kedua, keterlambatan produksi pada stasiun kerja cetak dan pasca cetak. Yang ketiga, beban kerja operator cetak dan pasca cetak yang berlebih karena adanya kebijakan overtime. Batasan masalah. Hal-hal apa saja yang menyebabkan target produksi tidak tercapai? Hal-hal apa saja yang menyebabkan keterlambatan produksi pada stasiun kerja cetak dan pasca cetak? Yang selanjutnya, usulan agar tidak terjadinya kebijakan overtime. Tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka, yang pertama, ergonomi. Yang kedua, sistem kerja. Yang ketiga, beban kerja. Yang keempat, kapasitas kerja. Yang kelima, produktivitas kerja. Serta yang terakhir, keterkaitan antara variabel. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, ergonomi terlebih dahulu. Ergonomi merupakan kaidah yang ditaati dalam lingkungan pekerjaan agar pekerja dapat merasa bekerja dengan nyaman serta bekerja sesuai kemampuannya dan menghindari risiko yang tidak diinginkan yang dapat merugikan bagi operator serta bagi perusahaan. Yang kedua, sistem kerja. Sistem kerja merupakan teknik dan prinsip yang digunakan untuk mengatur komponen-komponen kerja, yaitu manusia dengan sifat dan kemampuannya, serta alat-alat yang ada pada proses produksi, dan juga alat-alat kerjanya. Yang ketiga, beban kerja. Beban kerja
terdiri dari dua, yaitu beban kerja fisik serta beban kerja mental. Yang keempat, kapasitas kerja. Kapasitas kerja yang baik seperti kemampuan yang optimal, seperti gizi yang dapat diperhatikan oleh perusahaan sehingga pekerja dapat bekerja secara optimal. Yang kelima, produktivitas kerja. Produktivitas kerja ialah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan, atau kata lainnya, perbandingan antara output dengan input. Yang keenam, keterkaitan antara variabel. Keterkaitan antara variabel maksudnya beban kerja terhadap produktivitas kerja. Selanjutnya, flowchart. Yang pertama, memulai. Kemudian, studi pendahuluan yang ada pada bab 1, studi literatur yang ada pada bab 2, perumusan masalah dan tujuan penelitian. Lalu, perancangan tahapan penelitian. Yang selanjutnya, pengumpulan data. Pengumpulan data meliputi data sikap pekerja dalam melakukan pekerjaannya, identifikasi sikap pekerja dalam melakukan pekerjaannya, posisi bekerja, beban kerja fisik maupun beban kerja mental, serta peralatan yang digunakan di perusahaan. Lalu kemudian pengolahan data. Data yang diolah merupakan data work sampling, penentuan beban kerja, serta penentuan biaya overtime. Kemudian dibuat analisis, serta dibuat juga usulan penyeimbangan beban kerja. Selanjutnya, kesimpulan serta saran. Lalu selesai. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian ataupun dalam materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.